dia akan menjabat sebagai Panglima TNI ini selama kurang lebih 1 tahun ya, atau bahkan bisa kurang dari 1 tahun. Namun tadi Pratikno menyebut bahwa memang awalnya ini ada 2 kandidat calon kuat yang akan diajukan, yaitu KSAD itu sendiri dan satu lagi KSAL Laksamana Yudo Margono. Pratikno menyebut bahwa pilihan Presiden Jokowi jatuh pada KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI. Pratikno juga menyebut bahwa pemilihan Jenderal Andika Perkasa ini sudah diputuskan oleh Presiden sebelum kepala negara ini melakukan lawatan ke sejumlah negara, salah satunya itu menghadiri KTT G20. Saat disinggung kenapa dari matra darat yang dipilih, Pratikno kembali menegaskan bahwa itu merupakan kewenangan dari Presiden Joko Widodo. Ya, baik Umam, lalu apa harapannya, harapan DPR sendiri terhadap calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa? Ya baik, tadi Puan menegaskan bahwa DPR RI dalam memberikan persetujuan Panglima TNI dari usulan Presiden akan memperhatikan dari berbagai aspek dan dimensi yang dapat memberi keyakinan bahwa Panglima TNI yang diusulkan oleh Presiden ini dapat menjalankan tugasnya sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang TNI. Puan juga berharap bahwa TNI ini ke depan dapat merespon dan mengantisipasi dinamika perkembangan geopolitik serta medan perang baru, yaitu yang dipengaruhi oleh cyber dan teknologi yang dapat mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa. Demikian rekan Dea. Ya, baik. Tribuners, berikut akan kami tampilkan keterangan lengkap dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan juga Ketua DPR RI Puan Maharani terkait Supres Jokowi terkait calon Panglima TNI. Selengkapnya. Presiden tentang usulan nama pengganti untuk Panglima TNI Angkatan Udara. Panglima TNI, sebagaimana kita tahu, Pak Hadi Cahyanto telah memasuki akhir masa jabatan pada bulan November ini. Oleh karena itu, kami atas nama pemerintah sangat mengharapkan kepada Ibu Ketua DPR